Jadi kayak adat dari orang tua versus modernitas anak-anaknya gitu. Dan catatan juga buat orang tua bahwa adat tuh sebenarnya sebagai bekal bukan beban gitu kan ya Kak. Jadi bekal bukan beban ya. Aku pulang ya, kata anak laki-laki Padomu dan Mak Domu yang padahal lagi ada di rumah. Mungkin bagi mereka perantauan sudah jadi seperti rumah. Bisa jadi karena lebih nyaman. Atau karena rumah mereka di Toba sudah nggak lagi menerima mereka bersama mimpi-mimpinya. Ini baru satu dari sekian banyak isu yang relate banget dalam keluarga. Kalau kata Boris Bokir, pemeran Domu, film ini adalah kisah hidupmu. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review film Ngeri-Ngeri Sedap. Halo kawan puan, selamat datang di Sinepuan. Nah, buat kalian yang hobinya nonton film, nonton drakor, series, nah kalian udah punya tempat yang tepat nih karena di sini kita bakal ngebahas dan nge-review semua film maupun drama yang lagi trending. Nah, di Sinepuan kali ini kita mau bahas film yang lagi banyak diomongin nih di media sosial, judulnya Ngeri-Ngeri Sedap. Nah Kak, film Ngeri-Ngeri Sedap ini disutradarain sama stand up komedian. Namanya Benedion Raja Guguk. Nah, dia Batak. Makanya film Ngeri-Ngeri Sedap ini emang ngambil cerita dan latar juga tentang keluarga Batak. Gitu. Dan gak main-main nih, film ini diperanin sama banyak artis-artis yang udah banyak meranin film bagus lah. Tapi banyak juga artis-artis baru, biasanya dari stand up komedian juga. Yang baru mulai karir di film. Nah, film ini tuh diperanin sama Arswendi Nasution sebagai Pak Domu dan Tika Panggabean sebagai Mak Domu. Dua-duanya juga Batak nih pemainnya, suami istri. Film ini juga diperanin sama stand up komedian Boris Bokir sebagai salah satu karakter utama juga namanya Domu. Terus Kak, ada karakter perempuan, satu-satunya anak perempuannya si Pak Domu dan Mak Domu itu diperankan sama Gita Bebita Butar-Butar, namanya Sarma. Tuh. Kalau nggak salah ini tuh juga film pertamanya si Gita. Gitu. Iya. Tapi mukanya kayaknya nggak asing sih sebenarnya. Karena dia stand up comedian juga. Gitu. Iya. Dan juga karakter lainnya ada Lolok sebagai Gabe dan juga Indra Jegel sebagai Sahat. Dan mereka tuh komedian, jadi mungkin kalau nonton film ini familiar sama muka-mukanya tapi nggak pernah lihat di film. Nah, mungkin lihatnya di stand up comedy gitu. Dan film ini tuh ternyata udah ditonton sebanyak 1, juta penonton hanya dalam 15 hari penayangan. Keren ya? Keren, dan itu salah satu film Indonesia juga yang tahun ini yang sukses lah di bioskop dan di pasaran. Nah, cerita ini menceritakan tentang sebuah keluarga di mana mereka punya 4 orang anak, ada ibu, bapak, dan 4 orang anak. 3 orang anak laki-lakinya itu merantau keluar Sumatera, sedangkan 1 anak perempuannya itu tetap tinggal. Mereka sangat merindukan nih ketiga anak laki-lakinya. Tapi nih kawan puan, ada konflik antara si bapak dan juga si 3 anak laki-laki ini yang menyebabkan mereka tuh enggan buat pulang. Jadi kayak males gitu ya pulang ke kampung halaman. Nah, demi supaya si 3 anak laki-laki ini pulang, akhirnya si Mak Domu dan Pak Domu ya, si orang tuanya itu sampai berpura-pura mau cerai gitu. Ini ngebohongin anak-anaknya biar mereka pulang gitu. Tapi sebenarnya hal ini yang bikin cerita ini berjalan ya. Waktu pertama kali tahu ada film Ngeri-Ngeri Sedap nih, aku lihat daftar nama pemain sutradaranya. Oh, ini tuh film komedi lah. Aku mikirnya gitu karena yang main yang nyutradarain semua stand up comedian. Tapi ternyata pas udah masuk bioskop dan nonton, itu ada komedinya tapi lebih banyak nangisnya. Jadi ini tuh di luar ekspektasi Kak. Dan aku tuh mantau Twitter juga, banyak orang yang kayak
aku kira ketawa, taunya nangis. Mengharukan Jadi, ya. mengharukan filmnya. film keluarga yang ternyata nyentuh banget. Dan itu juga relate banget Kak sama semua suku lah. Walaupun ini mengangkat emang khusus suku Batak, tapi ini tuh bisa relate lah. Bahkan aku yang Jawa dan mungkin Kak Jel yang dari Manado juga Iya, bisa relate iya. sama film ini gitu. Iya, jadi memang kayak apa ya, adatnya itu mungkin ada perbedaan-perbedaan, tapi pada umumnya tuh apa yang terjadi di dalam keluarga itu kita pasti relate sih. Jadi meskipun kita bukan orang Batak, pasti kita bakalan langsung keinget keluarga, keinget kampung halaman gitu, dan bikin film ini jadi mengharukan. Ibaratnya nih sebenarnya adat Batak ini tuh seperti pembungkus nasi ya, jadi kayak daun pisangnya. Jadi di mana ada cerita dalam keluarganya itu nasinya. Nah adat Batak ini sebenarnya kayak jadi pembungkusnya gitulah. Jadi apik banget filmnya. Jadi ada lucunya, ada komedinya, tapi sebenarnya inti cerita di dalamnya tuh lebih daripada itu gitu. Tentang arti keluarga yang dibungkus dengan si adat Bataknya itu. Betul. Gitu. Aku tuh seneng banget waktu tahu ada film Ngeri-Ngeri Sedap ini. Karena selama ini kan kita nonton film di bioskop atau film-film yang populer lah di Indonesia, itu pasti Jawa sentris atau Jakarta sentris. Ngambil latar, ngambil tokoh, ngambil cerita yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan Indonesia kan beragam banget, luas banget. Dan film Ngeri-Ngeri Sedap nih kayak representasi dari Sumatera, dari suku Batak terutama. Kan jarang banget ya film tentang yang mengambil latar dan ngambil cerita suku Batak gitu. Film ini tuh juga apa ya, ngingetin kita soal kampung halaman. Ya. Dan secara detail banyak banget lah istilah, bahkan kayak makanan atau kebiasaan dalam film ini yang emang ditemuinnya cuman ya udah di kampung Toba sana gitu. Iya. Kayak kita dibawa pulang ke kampung halaman gitu lewat si film ini. Gitu. Apalagi kan ada pemandangan langsung ya, Danau Tobanya indah banget. Terus memang suasana kampung halaman yang ada ternak-ternak gitu loh, binatang peliharaan gitu. Ada adegan juga mereka piknik gitu kan. Iya. Itu kayak bikin suasananya hangat gitulah sama keluarga, sama kampung halaman gitu. Jadi buat yang merantau tuh bener-bener kayak jadi rindu ya, jadi rindu gitu. Selain tadi pemandangan alam, itu juga dari suara-suaranya tuh bikin kita teringat kampung halaman banget. Iya. Suara jangkrik lah, suara alam gitu yang sebenarnya deket sama kampung halamannya. Kalau di perkotaan tempat perantauan kan suara klakson. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada, itu udah jarang banget itu. Selain latar belakang alamnya ini yang menakjubkan ya, sangat indah sekali. Untuk ceritanya juga sangat apa ya, smooth ya, apik gitu loh. Jadi memang film ini lucu, ada komedinya, tapi kayak tadi udah kita bilang kan, banyak kisah mengharukannya dan dikemas begitu rapih gitu. Jadi nggak ada yang saling bentrok gitu ya. Iya, dan kita tuh kayak naik roller coaster nonton film ini Kak. Jadi kayak abis nangis, ntar dibikin ketawa, ntar dibikin nangis lagi, tapi tetap smooth gitu. Dan nggak kayak kebanyakan film-film yang mencoba untuk nambahin komedi saat sedih gitu. Ini tuh bener-bener kayak natural ya, lucunya karena natural gitu, karena emang situasinya lucu, bukan karena kayak lagi sedih terus ditambahin komedi gitu. Dan sedihnya pun kerasa banget gitu. Kalau aku boleh ngambil satu adegan tuh ada yang long take. Jadi di adegan yang long take itu yang nggak ada cut-nya Kak di film ini, itu tuh menurut aku ya udah menggeser posisi long take 2 garis biru sebagai long take terbaik kalau menurut aku. Ini karena yang nangis-nangis bukan? Iya. Spoiler nanti, nonton sendiri. Pokoknya nanti begitu ya kawan-kawan. Dan menurut aku tuh emosi setiap karakternya dapet. Ya penonton seperti kayak diajak ikut conversation si keluarga itu gitu sih. Tapi memang sedih sih. Iya emang. Tapi juga setelah itu atau sebelum itu ada komedinya tuh nggak kerasa kayak cheesy gitu ya, atau maksa. Apa sih gitu. Dan yang penting juga nih adegan-adegannya itu relate banget. Jadi kayak nih kita nih, aku ya terlebih khusus ya, aku kan merantaunya jauh ya, luar pulau. Jadi beneran kayak waktu untuk pulang ke keluarga itu berharga banget itu ketika keluarga kita masih ada ya, orang tua kita masih ada. Dimana tuh orang tua kan sebenarnya rindu ya pasti ya, tapi kan orang tua nggak semua yang ngomong mereka rindu, ya kan? Pas ngelihat orang tuanya tuh, apalagi
mamanya ya, Mbak Domu, ibunya itu kayak jadi inget banget, jadi aku langsung inget ibuku gitu loh. Jadi beneran relate sih menurut aku ya untuk anak-anak perantauan terlebih khusus. Nah jadi sebenarnya film ini tuh kayak sebagai tamparan ya buat kita, karena apalagi tinggal di kota besar di Jakarta kan sibuk dengan rutinitas ya, bahkan kadang mungkin ibu atau bapak kita ngechat atau telepon kita Nggak kayak dibales. tunggu dulu deh, ini bukan prioritas kita tuh kerja gitu kan. Sebenarnya kita juga perlu loh menyisihkan waktu untuk sekedar ngobrol sama orang tua kita gitu, karena pasti mereka kangen juga Iya, gitu, betul. pengen tahu kabar kita udah kayak gimana, sesukses apapun kita gitu ya. Ngomong-ngomong soal perantauan tadi, kadang juga banyak yang alasan orang merantau tuh karena nggak nyaman di rumahnya. Dan di film ini tuh juga dibahas. Jadi definisi rumah itu tuh apa sebenarnya? Kalau rumah tuh tempat kita berpulang atau tempat yang isinya orang-orang yang bikin kita nyaman. Nah, gimana kalau ternyata tempat perantauan kita tuh malah kerasa seperti rumah dibanding rumah asli kita? Nah, ini tuh banyak dibahas lah di film ini, terutama sama karakter Sahat yang dia nemuin sosok figur orang tua di Jogja yang menurut dia tuh bisa ini tuh figur yang gue cari-cari gitu dari sosok Pak Domu gitu, dari sosok bapak gitu. Dia malah menemukan di perantauan, bukan gitu. di bapaknya sendiri. Bukan di bapaknya gitu. Sebenarnya itu juga nggak ada salah benar sih ya kan, sebenarnya untuk definisi rumah atau di mana kita merasa paling nyaman. Sebenarnya gitu. sih tergantung orangnya ya. Kita nggak bisa ngejudge rumah tuh sebenarnya yang gimana. Cuman mungkin ini agak spoiler ya sedikit ya. Ada beberapa adegan yang kayak mereka kan lagi di Toba ya, lagi di kampung halamannya mereka. Tapi si 3 anak laki-laki ini mau bilang, aku pulang ya. Padahal mereka lagi ada di kampung halaman, tapi mereka bilang mau pulang ke tempat perantauan. Pakai kata pulang. Aku tuh kayak pas ngedenger kalimat pulang ini langsung kayak, berarti mereka udah nggak menganggap kampung halaman ini sebagai rumah mereka. Karena mereka menganggap pulang ya pulang ke tempat perantauan gitu loh. Jadi kayak beneran sampai segitunya mereka udah tidak merasa nyaman di kampung halaman sendiri gitu. Nah mungkin ini pro dan kontra ya. Maksudnya apakah itu jadi kayak bentuk pengkhianatan atau gimana gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi ya itu tergantung sih dari mana, dari sudut pandang mana kita melihat ya. Menurut aku juga nggak salah nggak bener sih, karena ya namanya perasaan atau hati di mana kita ngerasa nyaman kan juga kita nggak bisa ngatur juga kan. Gitu. Makanya ini penting juga sih kayak kita jangan ngejudge, karena kan biasanya banyak ya orang yang apalagi di sosmed ya zaman sekarang ya, kalau komen tuh harusnya gini, harusnya gitu, dia anak yang durhaka gitu gimana. Sebenarnya kita jangan cepat menjudge dulu sih, karena kita nggak tahu ya latar belakang seseorang itu kayak gimana. Nah bisa jadi kayak keluarga si Domu ini latar belakang keluarganya dan orang tuanya itu masih ngikutin adat banget. Jadi kayak adat dari orang tua versus modernitas anak-anaknya gitu. Dan catatan juga buat orang tua bahwa adat tuh sebenarnya sebagai bekal bukan beban gitu kan ya. Jadi bekal bukan beban ya. Gitu. Dan gimana adat nih bukan sesuatu yang kayak mengunci anaknya, justru nggak bisa ngejar mimpi mereka, menemukan apa yang mereka mau, tapi harusnya tuh jadi jadi kayak landasan, jadi pelajaran gitu buat anaknya. Jadi bukan bukan beban seharusnya. Tapi si anak juga jangan lupain adat gitu ya. Jadi dua-duanya harus saling belajar dan saling mendengarkan. Si anak harus mau mencoba mendengarkan, orang tua juga harus coba dengerin. Apalagi kan beda ya didikan zaman dulu sama didikan zaman sekarang di zaman modern gitu. Nah memang Pak Domu ini kan berhasil untuk mendidik ya, dia menyekolahkan anaknya sampai lulus kuliah gitu. Jadi ketika anak-anaknya ini udah pinter ngomong, dia kayak kaget gitu. Kok anak-anakku udah bisa ngomong ya, sepinter ini ya. Makanya ada juga kayak dia minta nasihat ya ke ibunya, si opungnya anak-anak ini ya. Jadi kayak ya bapaknya juga harus belajar gitu untuk menerima, karena bapaknya udah bikin anak-anaknya jadi pintar gitu. Selain soal orang tua dan anak nih, ini ada yang menarik juga nih dan dekat banget sama kita sebagai perempuan.
Jadi seperti yang kita tahu banyak adat di Indonesia itu yang masih menganut sistem patriarki. Yes. Dan Batak sendiri juga suku yang patrilineal Kak. Jadi kayak garis keturunannya itu dari ayah. Oke. Makanya marga kan Iya. marga dari ayah juga kan di Batak. Nah, ternyata ini tuh berpengaruh sampai gimana sistem keluarganya. Kayak ibu, anak perempuan tuh harus nurut. Yes. Kayak si Sarma ini kan dia dari dulu dan selalu diingetin sama ibunya, ya udah kamu anak perempuan nurut aja gitu, dan perempuan nggak punya andil buat berbicara untuk bersuara di sini karena ya didominasi sama laki-laki gitu. Apalagi sosok pemimpin keluarga si Pak Domo ini gitu. Dan si 4 bersaudaranya itu 3 laki-laki 1 perempuan. Setiap orang ini tuh punya masalah sendiri. Iya. Dan tapi si Sarma ini tuh seakan nggak didengerin, seakan masalahnya dia tuh nggak apa ya, sepele gitu, nggak terlalu sebesar 3 saudara laki-lakinya ini gitu. Padahal kan sebenarnya dia punya masalah ya, cuman dia kayak Dia bisa bersuara juga, nggak bisa ngomong, terus dia kayak ya udah deh ikutin, dia berkorban lah istilahnya karena saudaranya yang laki-laki 3 ini kan keluar gitu ya, merantau, jadi akhirnya dia tinggal sendiri. Dia sayang juga sama orang tuanya, jadi akhirnya ya udah deh, aku anak perempuan, aku ngalah deh. Cita-citaku, mimpiku kayak nggak penting lagi deh gitu. Padahal lama-kelamaan dia tuh mendemnya juga tersiksa ya. Iya. Jadi kayak ya mau gimana, dia tuh nggak bisa apa-apa karena memang suaranya tuh kayak tidak didengar ya di keluarganya sendiri. Sistem patriarki ini tuh juga membuat apa ya, figur si ayah si Pak Domunya ini tuh hilang gitu loh dari anak-anaknya, karena yang deket sama anak-anaknya, yang ngurus anak-anaknya tuh si Mak Domu. Yes. Karena sistem keluarga ini percaya kalau urusan anak ya kewajibannya ibu, padahal kan seharusnya ya dibagi 2 dong. Ya ini ya filmnya bikin kita banyak belajar banget tentang makna-makna hidup, terus di dalam keluarga gitu. Jadi harus nonton ya kawan-kawan ya. Kita masuk ke ending-endingnya nih. Jadi pada akhirnya konflik di dalam film ini, terlebih khusus konflik anak laki-laki dan bapaknya itu kayak udah terselesaikan lah intinya gitu. Cuma memang kembali lagi nih ada satu karakter si anak perempuan tuh kayak nanggung gitu ya. Entah apakah sutradaranya berpikiran untuk ada film lanjutannya atau gimana, tapi kayak yang terselesaikan konflik saudaranya laki-laki, tapi si ceweknya ini kayak ya udah gitu. Jadi di sini dilihat lagi nih kayak ya udah si Sarma ini si anak perempuan kayak sekali lagi mimpinya dia dan permasalahannya dia pun kayak cuman gitu doang. Diabaikan aja gitu. Dan sebenarnya si Sarma ini kan punya mimpi besar kan, mau jadi koki gitu. Tapi dia nggak punya apa ya, nggak memegang kendali penuh tuh untuk mencapai mimpinya itu. Walaupun ya di akhirnya mungkin ada ya sedikit penyesuaian lah akhirnya dari keluarga, tapi nggak dijelasin tuh si Sarma tuh jadinya gimana gitu, apakah dia meraih mimpinya itu atau gimana gitu. Hanya memang untuk di keluarganya tetap happy ending ya, maksudnya semuanya bahagia gitu. Cuman ini sih yang agak gemes gitu ya, kenapa kayak peran perempuan ya gitu, dia udah nggak didengar, pada akhirnya mimpinya dia juga kayak ya udah gitu. Padahal sebenarnya perempuan ini kan kita tuh berhak ya meraih mimpi kita seperti laki-laki. Jadi kita ini kan setara ya. Jadi meskipun kita perempuan, kita juga udah modern ya zaman ya. Jadi kita udah punya hak nih buat bersuara, dan sekarang medianya itu banyak banget. Termasuk kawan puan juga bisa cerita ya di para puan gitu. Jadi jangan takut nih, mungkin dari Sarma kita bisa belajar bahwa mimpi kita itu berharga, diri kita sebagai perempuan itu berharga, dan suara kita didengar. Jadi Kak, film Ngeri-Ngeri Sedap ini suka disangka adaptasi dari novelnya si Benedion ini yang ditulis di tahun 2014. Emang judulnya sama dan emang ngebahas soal keluarganya dia juga, tapi film ini tuh bukan adaptasi dari novel itu. Ya, gitu. jadi beda ya. Beda ya. Dan uniknya yang tadi di awal juga kita udah singgung, semua pemeran, sutradara, bahkan sampai kru music director itu semuanya orang Batak. Oke, Batak ya semuanya ya. Dan memang yang nonton juga pas kalau ke bioskop banyak orang Batak gitu. Karena
deket banget pasti sama mereka gitu. Tapi ini relate kok Untuk sama semua. semuanya. Jadi bukan cuma Batak doang, tapi semua kalangan, semua suku pasti bisa relate dengan film ini. Dan juga Langit, cerita Ngeri-Ngeri Sedap ini sudah ada sejak tahun 2016. Dan baru ditulis lagi dalam bentuk skenario itu pada tahun 2019. Jadi udah lumayan lama ya sebenarnya. Nah, film ini juga merupakan film pertama yang diproduksi oleh production house Imaginary milik Ernest Prakasa dan Dipa Andika yang merupakan produser film ini. Dan film ini nih Kak, kan keren banget nih ceritanya nih ya, dan relate banget. Itu juga yang bikin jumlah penonton saat ini tuh melebihi target awal. Jadi target awalnya itu cuman sebaik 500.000 penonton. Sekarang udah mencapai angka jutaan gitu. Dan kita udah singgung sedikit ya untuk jumlah penontonnya. Dan film ini tuh rencana bakal tayang di bioskop di Asia Tenggara. Jadi bakal go internasional nih. Keren sih. Keren kan? Dan pantes sih. Pantes. Dan cerita Batak akhirnya dibawa ke dunia internasional. Wah, bangga ya kita ya sebagai orang Indonesia yang punya suku beragam. Oke, kawan-kawan, kita udah bahas nih, ada spoiler dikit juga tadi. Kira-kira Langit mau kasih skor berapa buat film ini? Kalau aku ya, aku mau kasih, ini rada tinggi nih, tapi aku mau kasih skor 9 buat film ini. Karena menurut aku di luar ekspektasi. Jadi pertama itu, dan kedua, film ini benar-benar nyinggung masalah keluarga dan keluarga Batak yang jarang banget dibahas gitu loh. Di media film atau series apapun itu jarang banget jadi sorotan. Padahal rakyatnya banyak. Suku Batak tuh apalagi di Jakarta tuh banyak banget. Di mana-mana perantauan. Kalau Kak Jelia gimana? Berapa nih? Kalau aku berapa ya? Aku kasih 8 deh. Karena sebenarnya menurut aku ya pribadi ya, aku ngerasa agak lebih berat ke endingnya itu ke bapaknya yang datang gitu. Aku agak sedikit di pikiran aku tuh agak sedikit kayak bergejolak gitu, karena nggak ada adegan si anak-anaknya tuh yang kayak sadar gitu loh, yang minta maaf. Menurut aku ya, ini personal ya. Jadi kayak aku udah naik banget nih di awal, tapi di ending dikit banget aku kayak gemes gitu. Lebih anti klimaks ya? Iya, kalau menurut aku ya, tapi kan ini tergantung ya selera masing-masing. Jadi kalau menurut aku sih, kalau namanya keluarga, meskipun orang tua perlu mendengarkan anak, tapi anak itu harus menghormati dan berbakti kepada orang tua apapun itu, menurut aku ya. Jadi meskipun sebagaimanapun, seburuk apapun orang tua kita, keluarga kita, mereka tetap keluarga gitu. Jadi itu sedikit aja, tapi filmnya pantas banget untuk ditonton ya. Iya, dan malah keren banget. Pantas untuk go internasional juga ya. Nah, segitu dulu kawan puan buat Sinepuan episode kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen nih. Nextnya kita harus bahas film atau serial apa. Sampai jumpa. Bye-bye.